mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan kembali sama Calontong. Calontong ini lebih cenderung dia setuju dengan PPNBM ini. Tetapi sementara kan masih banyak sorotan dari masyarakat. Ini mungkin Anda bisa mensosialisasikan juga. Akan, pasti saya sosialisasikan. Silakan. Jadi ini orang-orang pajak seharusnya ada di sini nih ya. Sosialisasi. Kalau dulu ada ungkapan ya ketika siapa orang yang nggak bayar pajak, apa kata dunia gitu. Tapi di kantor oleh orang-orang yang ketika tahu uang pajak dikemplang oleh oknum. Iya. Terus sekarang uang pajak saya dikemplang sekian puluh miliar, apa kata lu? Nah, ya kan? Atau enggak juga ada beberapa pertanyaan. Orang bayar pajak sampai berapa puluh tahun dia hidup, dia bayar pajak, sampai ada jaminan apa setelah dia umur 65? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Apakah dia harus masih membayar yang namanya untuk kesehatan? Ini saya kasih tua ya. Kasih tahu. Lama-lama juga tua. Iya. Gini. Kenapa di negara kita ini sering atau rawan terjadi penyelewengan pajak? Nah, kenapa? Mungkin gaji pegawai pajak. Salah. Belum dijawab dong. Saya tahu gaji pegawai pajaknya kurang. Saya juga tahu, tapi Anda harus menghormati. Selesaikan dulu. Coba nih gimana? Mungkin apa? Mungkin saja pegawai pajak. Salah. Oh. Ya kan? Salah. Salah apa? Tidak ada urusannya dengan gaji siapapun. Tidak. Ini saya kasih tahu ya. Pak Presiden sudah menaikkan insentif. Iya, itu urusan lain untuk kesejahteraan siapapun, tapi tidak ada urusannya dengan itu. Saya kasih tahu supaya kita juga tahu dan mau melakukan mulai sekarang. Kenapa negara kita rawan penyelewengan masalah pajak oleh oknum-oknum petugas? Karena rakyat kita sendiri yang tidak sadar membayar pajak. Kalau Anda sadar membayar pajak, Anda tahu caranya tidak akan ada penyelewengan oleh mereka. Yang menyeleweng itu siapa? Orang karena Anda tidak taat bayar pajak, didatangi oknum, orang petugas beneran ini, dan memanfaatkan cara-cara ini untuk kepentingan pribadi. Coba kalau Anda dengan sadar semua membayar pajak. Tapi yang kalau pribadi itu sebenarnya masih tidak terlalu banyak kalau saya lihat. Tetapi kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan Maksud besar. saya itu, yang saya harapkan ketika pribadi-pribadinya sudah disiplin, otomatis pribadi itu akan terbawa kemanapun. Ketika dia punya perusahaan, punya usaha, akan terbawa. Ternyata Pak Denny, orang masyarakat yang paling rajin bayar pajak itu orang Medan, Pak Denny. Kok tahu? Dari mana Bapak? Di Medan itu pajak artinya pasar. Oh, artinya pasar. Jadi orang Medan itu ke pasar untuk bayar. Oh, pajak itu memang di Medan disebutnya pasar. Oh, iya. Horas naik. Bapak ini kan, mohon maaf. Ini Bapak memberi informasi atau mau melucu ini? Biar kita jelas. Informasi dan ngelucu. Oh, informasinya dapat, melucunya kurang ya? Ya. Tapi Pak Jarwo nice try kok, nice try. Bagus. Nice try Pak Jarwo. Ini saya sebutkan. Minimal penonton tahu arti pajak bagi orang Medan itu pasar. Informasinya nyampe. Target saya tidak melucu. Ya, kalau lucu itu berarti bonus. Bonus, insentif. Makanya tadi saya tanya, Anda ini memberi informasi atau melucu? Tadi Bapak salah ngomongnya, informasi dan juga melucu. Kalau memberi informasi, informasinya nyampe. Nice try Pak Jarwo tapi. Apa lu asbak lu mau bilang Astray. Nice try. Oh, nice try. Ini Pak, saya sebutkan Pak ya. Coba. Ini ada pajak yang aneh Pak. Kok aneh? Di Arkansas Pak Dimana? Oh, di Inggris. Itu ada tax for life. Enggak, mohon maaf, bukan di Arkansas ini, di Inggris. Saya sebutkan. Ada pajak untuk hidup. Jadi untuk pengertiannya apa itu? Pada abad 14 ini dilakukan. Ini aneh pajak. Untuk hidup saja Anda bayar pajak. Ya itu saya setuju. Itu yang saya inginkan. Di negara yang maju itu semua tidak ada pajak kecuali Anda jadi setiap tahun Anda harus memperpanjang usia Anda. Kalau Anda masih mau hidup. Perpanjangannya ke Samsat gitu. Ya terserah lah, pokoknya dibuat sebuah badan di mana kalau misalnya Anda mau masih menghirup udara yang ada di negara tersebut, Anda memperpanjang. Nah, bayar itu, yang lainnya bebas. Itu yang saya inginkan. Lebih berat di negara kita, Pak Denny. Aduh, lebih berat tuh Pak ya kalau misalnya kita menanggung beban yang begitu banyak, Pak. Kalau ini sedikit, Pak, biasa menurut saya. Enggak, maksudnya di negara kita orang mati aja dipajakin, Pak Denny. Tuh,
Orang udah mati. Hebatnya kita itu ya seperti itu. Untuk meninggal saja ada kelas-kelasnya, Pak. Ada kelas 1 untuk udah meninggal nih orang. Ada kelas-kelasnya. Kelas 1 di pemakaman, ya kan? Betul. Padahal semuanya sama dikubur. Cuman mungkin kalau kelas 3 berbeda-beda kalimat. Oh Pak, kalau yang kelas 3 memang lebih murah. Berapa? 200. Cuman misalnya kakinya agak naik kelihatan pas sedikit. Wah, gak enak Jadi banget. digali cuman digali segini asal aja maksudnya. Saudara saya kemarin meninggal minta kelas festival nggak ada. Kelas festival berdiri, Pak. Berdiri. Susah ngegalinya ke bawah. Ini jangan ngomong itu. Ini tetangga saya kelas 4 sudah meninggal. Apa nggak ironis itu? Lo gimana sih kelasnya? Bukan kalau gimana sih lo? Masih SD, Pecolonto. Masih SD, kelas Iya, 4. Ada kelas 4. Enggak, ini kelas di pekuburan maksudnya. Oh, ngomong dong. Saya lanjutkan. Ini informasi apa mengelucu? Bapak sebelum bertanya Bapak sudah tertawa. Bapak nggak konsisten itu namanya. Ini saya sebutkan ya lagi. Di Amerika di pemerintahan Maryland itu ada namanya flash tax. Jadi pajak untuk menyiram air. Kita memflash kotoran, pokoknya menggunakan air untuk siraman itu ada pajaknya. Iya. Itu terjadi. Di Swedia ada pajak untuk nama yang aneh. Apa itu? Jadi kalau di Swedia itu melahirkan anak, terus itu nama anak yang diberikan oleh orang tua itu harus dilaporkan kepada bukan hanya kepada Dinas Kependudukan catatan sipil atau kependudukan, tapi ke petugas pajak. Karena kalau namanya aneh, dia dikenakan pajak. Ini terjadi gara-gara ada petugas pajak atau dinas pajak yang mengalami kesulitan saat memanggil seorang wajib pajak bernama BRF XXCC XXMNP CCCC LLMNNP PRXLW KSSEKU BB 1116. Ada orang dengan nama seperti ini. Makanya di Swedia untuk menghindari supaya panggilan wajib pajaknya nggak merepotkan petugas pajak, dipajaki karena nama aneh. Itu menurut saya sih masih terbaca ya, nggak terlalu sulit. Yang sulit tuh kalau namanya tuh itu masih berirama. Lu kalau ngabsen kan susah. Tapi ini benar terjadi, Pak. Gitu misalnya. Lu itu lebih sulit lagi. Anda pernah ke Brasil? Nulisnya aja susah. Anda pernah ke Brasil? Belum pernah ke Brasil. Kapan-kapan pergi ke sana deh. Ngapain? Nah, nanti cerita kalau di sana ada apa. Saya kan belum pernah. Tapi saya belajar di Brasil itu di tahun 2004 di Brasil itu ada vomit tax. Itu pajak muntah. Kalau orang muntah? Orang muntah di restoran, di bar, bukan di jalan atau di mana. Di restoran, di bar kalau orang muntah itu harus bayar pajak. Dengan alasan apapun, sakit, kekenyangan, mabuk atau apapun. Kalau muntah di dalam bar atau restoran dia harus bayar pajak. Itu bukan kalau bedanya emang denda dengan pajak berarti? Beda. Iya kalau denda kan ketahuan gitu kan karena dia melakukan. Ini kok beda. Karena itu masuk ke teksnya di restoran itu. Kalau denda yang melakukan lain. Kalau ini teksnya masuk ke situ. Kalau Anda muntah di sana, Anda kena teks di situ. Ya. Ya mungkin masuk ke service and tax tambahan karena Anda melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Ini bahkan ada pajak kentut ternak. Hah? Ada pajak kentut ternak. Kentut ternak? Ya. Nggak, kita bisa menentukan bahwa si ternak itu kentut dari mana? Anda tanya saya. Iya. Emang saya terlihat seperti ternak? Bukan. Kentut ternak itu perdebatannya bukan masalah menentukan bagaimana atau kapan ternaknya itu kentut. Tapi dari mana baunya atau apa gitu? Bukan, maksudnya yang masih perdebatan itu siapa yang harus bayar, yang kentut atau yang punya ternak. Nah, yang punya ternak dong. Tapi kan nggak ikut kentut. Tapi kan karena dia memelihara dan mengasih makan mengakibatkan dia jadi kalau dia melarang ternaknya kentut, sakit juga semua ternaknya. Itu masih perdebatan memang. Jadi kalau kita bahas di sini, bisa tuh si ternaknya supaya nggak kentut diselotip atau lu kasih apa dipakai gabus kek. Jadi begitu dibuka sudah nanti saya coba Pak, itu sudah saya coba, tapi tetangga saya protes. Oh protes kenapa? Nah, ternaknya dia yang saya coba gituin. Ya iyalah, jebol dong. Pak, Anda nggak pusing lihat pajak-pajak yang aneh-aneh gini? Udah. Saya pusing ini, makanya saya sekarang mau bagi-bagi terlebih dahulu untuk Anda yang beruntung akan mendapatkan 2 juta rupiah dari Bioski DS. Saya mau ngajak main
Cipan, Uus, mari kita bersama-sama. Mari kita bermain. Berdua aja nih, Kang. Oh, nggak berdua dong, karena yang beruntung ini adalah mereka-mereka yang hadir di sini. Silakan. Saya akan pilih salah satu yang dari sebelah kanan. Silakan maju ke depan. Yang ini, yang mana nih? Nah, ini nih. Oh, dari kemarin Tom Denny pilihnya cewek mulu ini. Loh, ini kan kebetulan nih. Astuti, apa kabar? Siapa namanya, Mbak? Sebelah sini dong, Denny. Namanya Mia. Keren-keren Mia. Oh, iya namanya. Missing in action berarti ya. Dari sebelah kiri. Siapa? Ya, yang mana? Oh, ini maju. Ya, maju. Wah. Oh, betul. Halo, betul dong. Nanti kalian ini berpasang-pasangan. Kamu siapa namanya? Nama saya Edzar. Siapa? Edzar. Oh, kayak Thomas Georgi masih muda ya? Iya. Kayak pemain film India. Iya. Ya, mereka akan berpasangan, tetapi Cipan dengan Uus di sini nanti akan bermain hula hoop sambil menyanyikan lagu. Nah, siapa yang paling banyak menebak lagunya yang dinyanyikan oleh kalian ini, berarti mereka lah yang akan mendapatkan ada 2 total hadiahnya adalah 2 juta rupiah. Ya. Untuk pemenang pertama, yang pemenangnya akan mendapatkan 1,5 juta, nanti yang kalahnya akan mendapatkan 500.000. Lumayan. Ya, Oke, siap. langsung. Saya akan berikan kesempatan untuk wanita terlebih dahulu. Oke, ladies Siap. first. Oke, ladies first. Jadi maksudnya aku main hula hoop. Ya, terus kamu nyanyi, dia yang nebak. Oke. Waktunya 15 detik saja. Hula hoopnya mana? Hula hoopnya sini, ya. Aku mau yang hitam putih. Ini. Iya, Yang mana ini? ini. Oh, mambo ini namanya. Pak Jarwo Kalau mana, Pak Jarwo? digerakkan- Hah? Pak Jarwo mana? Pak Jarwo kenapa? Cincin api, Maya. Oh, Mana dia harimau? Ini gimana? Aku mainnya di sini. Di Di bawah, bawah. di bawah. Di bawah. Aku copot sepatu ya, soalnya aku main hula hoop nggak bisa kok pakai sepatu. Oke, siap Copot ya. celana boleh nggak? Hah? Mbak di sini, Mbak. Sini. 15 detik ya, dan dia akan menyanyikan lagu. Kamu kalau mau tahu langsung Pokoknya apa aja? sebutkan hits judulnya, Mandarin, ya? hits Mandarin. Oke ya. Ah, gila, kasihan dia lah. Judulnya aja. Sebentar. Nong-nongnya bisa ditutupin sedikit nggak? Pak, nong-nong itu artinya pinter loh, Pak. Iya. Udah nggak apa-apa. Kamu serius sekali. Siap. 3, 2, 1. Balonku ada 5. Ya, betul. Ya. Bintang kecil. Betul. Ya. Apalagi? Lagu apa lagi nih? Dia balik cik. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota tebak. Naik delman, Ya, betul. Ya. Pelangi. Pelangi, Ya, betul. Suwe ora jamu. Suwe. Ya, betul. Yeay. Suwe ora jamu. Jamu itu emang judul lagunya Ya, Suwe. ya itu. Suwe ora jamu. Suwe. Dia tadi bilangnya suwe. Enggak, dia ngomong suwe ora jamu. Kamu kalau kalah sama dia baru suwe namanya. Oke, tidak boleh mengulang lagu yang sudah dinyanyikan. Waduh. Ya? Yaudah. Oke, siap. Lagu-lagu yang hits, saya minta ini adalah lagu-lagunya khusus karena dia perawakannya India, nyanyikan lagu-lagu India. Oke? Tunggu Pak, saya nyoba dulu Pak. Orang India dia. Siap. Oke. Weh. Cukup ya? Ya, Oke, ya. 3, 2, 1. Bagai bintang Bintang di surga. Oke, iya betul. Ayo, mainkan dulu sambil Aku nyanyi. tanpamu. Butiran debu. Ya itu. Iya betul, dah luar biasa dah. Katakan dengan indah. Katakan. Aduh. Ya. Sayang sekali. Amat sih lagunya. Berarti pemenangnya adalah untuk Mia mendapatkan 1.500.000. Dan untuk Thomas Georgi mendapatkan 500.000 rupiah. Dipotong saja. Dan 2 juta rupiah total dari hadiah ini dipersembahkan oleh Fiostin DS. Pak Denny, Ya. habis hula hoop. Hah? Persendianku yang muda ini masih, sakit nih. Padahal kamu tuh masih muda ya. Iya. Wah, tenang Us. Itu kalau yang namanya misalnya kamu nyari-nyari sendi seperti itu, minum Fiostin DS. Nutrisi khusus sendi yang sudah terbukti khasiatnya. Fiostin DS bekerja menutrisi, melumasi dan memperbaiki sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Ini nih. Kang Denny, ini gimana cara minumnya?
Minum Viostin DS secara rutin 3 kali sehari setelah makan pagi, siang, dan malam hari. Nah, kalau sudah sembuh cukup minum 1 kali sehari. Dan ini tidak cuma untuk yang tua, buat teman-teman mahasiswa yang ada di sini juga bisa minum sehari 1 kali untuk pencegahan. Oh, ya. Dan ini semuanya juga mudah dicarinya, sudah ada tersedia di seluruh apotek, toko obat, supermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia. Dan hebatnya lagi, Viostin DS terbuat dari bahan alami, kualitas terbaik, dan dosisnya tepat. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa efek samping. Pokoknya jangan salah pilih. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. Karena Viostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini.